Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillahi asma'in amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali, bertatap muka dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yang mana pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana meneladani Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum itu marilah kita berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran ini, dengan sama-sama kita membaca surah Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita teladani dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangatlah perlu kita pelajari dan mudah-mudahan kita bisa amalkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi terakhir, Nabi yang menjadi panutan seluruh umat manusia di dunia ini. Sebelum kita bagaimana meneladani kisah Nabi Muhammad SAW tersebut, marilah kita simak dulu bagaimana peristiwa lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada hari Senin bertepatan 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi, 1450 tahun yang lalu. Rasulullah lahir dari ibu yang bernama Aminah dan ayah beliau bernama Abdullah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut juga dengan tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abrahah Habsah tengah menyerang Ka'bah. Jadi pada tahun itu, tahun kelahiran Nabi itu disebut dengan tahun gajah. Karena pada waktu itu pasukan Abrahah sedang mau menghancurkan Ka'bah, namun karena dengan kekuasaan Allah tidak bisa dihancurkan. Jadi Nabi lahir pada hari Senin. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW itu sejak kecil sudah ditinggalkan orang tua, hanya mempunyai ibu beliau yaitu Aminah tadi. Dan beliau dilahirkan yatim di rumah Abu Talib yang terletak di perkampungan Bani Hashim. Ayahnya bernama Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam kandungan Siti Aminah. Ketika kecil, Nabi Muhammad tumbuh dan menjalani kehidupan layaknya seorang anak kecil pada umumnya. Jadi beliau pada sewaktu dalam perut sudah yatim, sudah ditinggalkan orang tua, hanya mempunyai ibu yaitu Siti Aminah tersebut. Beliau diasuh oleh ibunya Siti Aminah tanpa orang tua. Pada masa pengasuhan Abu Talib, beliau menjalani masa remaja ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun. Abu Talib mengajaknya pergi ke Syam yang sekarang meliputi Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon untuk berbisnis atau berdagang. Jadi Nabi dari kecil sudah ikut berdagang dengan Abu Talib ke Syam. Tatkala kafilah sampai di Busrah, mereka berjumpa dengan seorang pendeta Nasrani bernama Bukhaira. Dia mulai memperhatikan Muhammad, menghampiri dan berbicara dengannya. Tak lama ia menengok Abu Talib dan bertanya, "Apa hubunganmu dengan anak kecil ini?" "Ia anakku," jawabnya. "Ia bukan anakmu dan semestinya anak ini tidak memiliki ayah yang masih hidup," kata Bukhaira.
Abu Talib pun mengakui bahwa dia adalah keponakannya. Pendeta itu lalu meminta kepada Abu Talib untuk membawanya pulang kembali, takut akan orang-orang yang hendak menyakitinya. Lantas ia membawanya kembali ke Mekah. Jadi pada waktu itu sudah ada seorang pendeta yang melihat tanda-tanda kenabian. Dan dari sejak kecil memang sudah ada tanda-tanda kenabian itu. Makanya pendeta Bukhairah tadi meminta untuk Abu Talib untuk dibawa pulang aja Nabi Muhammad ini. Kenapa? Karena nanti takutnya ada orang-orang Yahudi yang ingin menyakiti beliau. Karena beliau inilah ada Nabi terakhir yang memang harus dijaga. Itu adalah bagaimana cerita Nabi Muhammad SAW sewaktu kecil dan remaja. Dan Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Nabi ketika beliau berusia 40 tahun di Gua Hira. Surah yang pertama yang diterima adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang disampaikan Jibril pada malam ke-17 Ramadan. Peristiwa ini menjadi tanda Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Setelah itu Nabi menerima wahyu secara bertahap selama 23 tahun. Jadi Nabi itu bertahap menerima wahyu, tidak sekaligus. Makanya ada nanti masanya Nabi Al-Quran itu disebut dengan Al-Quran Makkiyah, ada yang disebut Madaniyah. Kenapa? Ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah. Sewaktu Nabi di Mekah, maka disebut dengan Makkiyah, surah Makkiyah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka disebut dengan surah Madaniyah. Berikut bagaimana kita sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang bisa kita teladani. Yang pertama, sifat Nabi Muhammad itu adalah sidik. Jadi Nabi Muhammad itu mempunyai sifat yang jujur, bukan pembohong, bukan pendusta. Makanya seorang nabi yang dipilih oleh Allah itu semuanya pasti mempunyai sifat yang sidik tersebut. Yang kedua, sifat yang bisa kita teladani dari keteladanan Nabi Muhammad SAW itu adalah amanah. Artinya dapat dipercaya, tidak khianat. Ya, seorang nabi tidak akan khianat. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau orang yang dipercaya, sampai-sampai beliau itu digelar dengan Al-Amin. Yang ketiga, ada keteladanan Nabi yang bisa kita contoh, atau sifat-sifat Nabi Muhammad SAW tersebut yang kita bisa contoh. Apa itu? Yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Beliau menyampaikan wahyu yang disampaikan Allah melalui malaikat dan disampaikan kepada umat manusia. Tidak ada satupun yang beliau tinggal. Semuanya disampaikan karena itu adalah untuk menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Yang keempat, sifat yang bisa kita teladani dari sifat Nabi Muhammad SAW itu adalah fatanah, artinya cerdas. Jadi seorang nabi tidak mungkin bodoh. Ya, pasti sudah memiliki kecerdasan di atas rata-rata orang biasa. 4 sifat itu bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana kisah-kisah keteladanan Nabi yang lain yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari? Nabi Muhammad SAW itu mempunyai sifat yang berlaku lemah lembut. Ya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu mempunyai sifat ketulusan,
dalam membantu sesama, tidak pandang bulu apakah itu orang kaya, orang miskin, orang kecil, anak-anak atau orang tua. Beliau tulus membantu sesama. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW itu yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah beliau memberi dan mengasihi. Nabi Muhammad SAW rajin bersedekah, memudahkan segala urusan para umatnya yang mengalami kesulitan. Dan beliau selalu mengajak kepada umat Nabi Muhammad, kepada umat beliau untuk selalu bersedekah dan melakukan kebaikan. Itulah mungkin sekilas ataupun pelajaran kita tentang bagaimana meneladani kisah Nabi Muhammad SAW. Demikian, semoga pertemuan kita yang singkat ini kita bisa amalkan keteladanan Nabi Muhammad SAW tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.